Ini saya ada di depan Tugu Proklamator RI, antara dua. Di situ ada Bung Hatta dan Bung Karno, depan teksnya. Nah, ini ada tugu untuk peringatannya, dan aslinya dibacakan adalah di Tugu Petir, ini namanya Tugu Petir. Pembacaannya teks proklamasi ketika itu ada di depan tiang ini, tapi untuk memperingatinya dibuatlah di depannya, yaitu ada Bung Karno dan Bung Hatta. Tiang-tiang yang di belakang proklamator tersebut sejumlah 17, menandakan tanggal 17, dan di tengah-tengah mereka adalah teks proklamasi itu sendiri. Jadi kalau tiap upacara 17-an di sini kumpul para veteran. Sebenarnya kalau mau lihat sejarahnya ya upacara di sini, tapi mungkin kita sudah ada di istana terus. Tapi saya sekali perlu pemimpin negara mungkin ya, menurut hemat saya, untuk membuat upacara peringatan 17 Agustus di lahan ini, sehingga dia menjadi momen bersejarah dan juga tempat aslinya ketika proklamasi dibacakan. Ini perlu dipahami oleh para generasi muda bangsa. Tugu Petir, tugu di mana tempat pembacaannya yang putih ini adalah Tugu Petir namanya. Tugu Petir karena disinilah pembacaannya, dan kalau buat upacara di sini ada dari pagi para veteran ada acara di sini, dan mungkin penutupan untuk penurunan bendera nanti di sore ini juga dilakukan turun bendera. Jadi sebenarnya di tugu inilah sebenarnya generasi muda harus tahu, datang ke Tugu Jalan Proklamasi. Di sini ada tugu di mana yang mungkin bisa menjadi ingatan bagi generasi muda bangsa, sehingga kita tidak melupakan sejarah. Boleh tempat lain, tapi ketika sakralnya 17 Agustus mungkin akan lebih elok, indah di tempat tugu ini. Meskipun di area tugu ini telah berdiri beberapa gedung yang tidak nyambung dengan tempat ini, harusnya dibikin seperti museum untuk pengetahuan pada generasi muda. Cukup luas di sini sebenarnya kalau mau upacara sesekali, apalagi menjelang perpindahan ibu kota nanti IKN di Kalimantan Timur. Jadi mungkin kita jangan lupa akan sejarah, karena disinilah kita bisa disebut ketika itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dibacakan ikrar sebagai satu bangsa. Ini perlu ditanamkan kepada generasi milenial dan Gen Z yang 60% jumlahnya, yang kelak nanti akan mewarisi Indonesia ini di 2045. Harus tahu di mana Tugu Petir, tempat dibacakannya teks proklamasi RI. Ini pandangan saya sebagai generasi muda. Luas tempatnya, kenapa tidak dimanfaatkan sekali waktu untuk upacara di sini? Apalagi menjelang perpindahan IKN, perlu menjadi renungan kita supaya jangan menghilangkan sejarah kelak. Sekarang kita boleh ingat, tapi begitu kita membiasakan suatu saat, maka generasi tidak akan tahu lagi di mana tempat sejarah nenek moyangnya, tentang tempat proklamasi dibacakan bagi satu bangsa. Semoga ini menjadi otokritik saya juga untuk para pemimpin bangsa, supaya di area ini dibangun tempat-tempat untuk memahami sejarah bangsanya. Di sana ada gedung proklamasi yang lokasinya sudah berubah fungsi menjadi gedung tertentu yang tidak nyambung dengan lokasi ini. Ini otokritik saya, bagaimana gedung ini kelak menjadi warisan heritage budaya bagi bangsanya, bagi generasi muda khususnya.
Sekali kita lupa mewariskan nilai-nilai sejarah, maka kita tidak membayangkan di 100 tahun kemudian Indonesia. Sekarang saja sudah malas orang ikut upacara di lokasi ini. Harusnya penduduk sekitar sini juga ikut merayakannya. Mungkin ini sekilas tentang apa-apa yang perlu kita pahami tentang tempat di mana dibacakannya proklamasi kemerdekaan RI. Ini aslinya tempatnya di sini. Namanya Tugu Petir. Ini tugu untuk teks proklamasinya. Inilah aslinya tempat di mana Indonesia dibacakan kemerdekaan bangsanya. Semoga kutipan-kutipan daripada video ini bisa menjadi renungan bagi kita sebagai satu bangsa. Jangan pernah melupakan sejarah. Baiklah, sekian dan terima kasih dari saya.